辛苦了。我可不会。终极的设计。太洛丽的。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler season kedua episode terbaru. Bagi yang baru menonton series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kalian bisa cek di playlist atau di link yang sudah kita sediakan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Terlihat kalau Molongji begitu percaya diri bisa mengalahkan mereka semua. Di saat Li Xuantong dan Mu Chen sudah sangat kelelahan, Loli pun maju dan meminta untuk menyerahkan Molongji kepadanya. Saat dia itu yang menggunakan teknik andalannya, Mu Chen segera menghentikan Loli, karena dialah yang akan maju sebab tidak ingin membebaninya. Namun sebagai seorang senior, Li Xuantong lah yang akan terus bertarung. Loli sadar betul mereka tidak ingin dirinya terluka parah. Padahal badan Mu Chen maupun Li Xuantong sudah penuh akan luka. Tapi meskipun begitu, Mu Chen memiliki firasat buruk jika Loli menggunakan teknik tersebut. Jadi karena itulah ia tidak ingin dia melakukan hal itu, sebab Mu Chen masih ingin terus bersamanya. Jika dirinya sudah tidak dapat bertarung lagi, maka barulah giliran Loli untuk bertindak. Ia pun meminta mereka untuk memberikannya waktu, sebab dia itu memiliki keyakinan 30% bisa memenangi pertarungan itu. Pada akhirnya, pergerakan pun mulai mereka lakukan. Sementara Mu Chen akan kembali menggunakan pilar darah Dasumi untuk bisa meminjam kekuatannya. Di sisi luar, terlihat dengan jelas pertarungan sengit terjadi antara Molongji dengan Li Xuantong bersama Luoli. Meskipun berhadapan dengan dua orang sekaligus, namun kemampuan Molongji sangatlah mengerikan. Ia berhasil membuat mereka kesulitan. Sementara Mu Chen akan menggunakan kekuatan Dasumi, tapi dia itu tidak ingin tenggelam dalam kesadarannya. Kembali ke sisi luar, di mana terlihat dengan jelas kalau Li Xuantong dan Loli telah terluka oleh berbagai serangan Molongji. Sebenarnya Li Xuantong sudah terpental beberapa kali, namun dia itu masih tetap bangkit, karena mereka akan memberikan waktu kepada Mu Chen. Penyerapan kekuatan juga terus Mu Chen lakukan, dan dia ingin Dasumi mendengarkannya. Karena jika tidak, maka akan terus dia segel. Tapi ini kekuatan jahat dan sangatlah sulit untuk diajak berbicara. Hal yang sama juga terus terjadi di luar, karena apapun yang mereka lakukan, pertahanan Molongji sangatlah sulit dihancurkan. Padahal berbagai serangan telah mereka lakukan. Bahkan Li Xuantong berhasil menahan Molongji agar Loli dapat menyerangnya. Tapi karena ledakan kekuatan yang ia keluarkan membuat mereka terpental. Bahkan Loli itu harus terluka lagi. Mu Chen menyadari hal tersebut dan dia harus segera menyelesaikan hal ini. Li Xuantong sendiri benar-benar babak belur di tangan Molongji. Ia sudah tidak dapat memberikan perlawanan apapun. Karena itulah Loli pun maju untuk menghentikannya. Sementara Mu Chen ingin menyerap lebih banyak kekuatan Dasumi. Karena jika ia tidak mau meminjamkan kekuatan, Mu Chen berjanji akan terus menyegelnya. Sampai pada akhirnya Mu Chen pun menyerap begitu banyak kekuatan. Tapi dia itu tidaklah hilang kendali. Di saat Li Xuantong dipentalkan, Mu Chen bergegas menyelamatkannya. Ia berterima kasih karena sudah memberikannya waktu. Di sisi lain, pertarungan masihlah terus terjadi antara Loli dan Molongji. Di saat ia hendak dihabisi, Mu Chen bergerak dengan cepat melindunginya. Ini sempat membuat Molongji terkejut. Selain itu, melihat perubahan yang terjadi kepada Mu Chen membuat Loli terkejut. Pasalnya, itu sama persis dengan apa yang terjadi di saat mereka menjalankan misi level tinggi. Molongji juga mengingat hal itu, namun dia segera terdiam. Karena apa yang Mu Chen alami itu jauh berbeda dengan apa yang sebelumnya. Sebab kekuatannya jauh lebih mengerikan lagi. Bahkan dalam satu gerakan saja, Mu Chen berhasil memukul mundur Molongji. Kini pertarungan langsung saja terjadi antara mereka. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau Mu Chen berhasil mendominasi pertarungan. Tangan Molongji bahkan mudah dia patahkan, tidak satu tapi dua-duanya. Molongji sama sekali tidak menduga dengan kekuatan Mu Chen.
karena kini dia hanya dijadikan samsak tinju olehnya, tanpa bisa memberikan perlawanan. Selain itu, ini juga telah menegaskan kalau kesombongan Molongji hanyalah sebuah hayalannya saja. Ia terus-menerus menganggap remeh teman-teman Muchen dan menganggap mereka tidaklah layak. Kesombongan Molongji harus dibayar dengan banyak luka yang telah Muchen berikan kepadanya. Ia mencoba melawan, namun Muchen tidak mudah mengatasinya. Ia sama sekali tidaklah memberikan kesempatan kepada Molongji. Terlebih lagi ia dapat melihat apa yang dia lakukan kepada rekan-rekannya. Sementara teman-teman Muchen merasa sangatlah bangga kepadanya, sebab sudah berkembang sejauh itu. Muchen pun berencana untuk melepaskan sayap Molongji, dan begitu ia tak akan bisa terbang dengan cepat lagi. Apa yang Muchen lakukan benar-benar sangatlah memukau. Tidak ada satupun serangannya yang sia-sia. Semuanya tepat mengarah kepada Molongji, dan serang terakhir ia lakukan demi Loli. Akibat hal itulah Molongji pun terpental cukup jauh. Muchen meminta maaf kepada Loli karena dia harus kembali melihat ia yang seperti ini. Sedangkan Molongji tidak dapat menerima kekalahan itu. Ia tidak ingin berakhir seperti ini, begitu pula dengan Muchen yang tidak akan membiarkannya lari lagi. Pertarungan masihlah belum usai, di mana kali ini Molongji akan mengerahkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Dia berjanji akan menghabisi Muchen dulu, dan setelah semua itu barulah giliran teman-temannya. Teknik Dewa Iblis Naga langsung saja dia gunakan, di mana itu memiliki dampak serangan yang sangatlah mengerikan. Setiap tebasan yang Molongji lakukan mampu menghancurkan gunung dalam satu kali serangannya. Bahkan tebasan naganya itu harus membuat Muchen termundur cukup jauh. Tapi ini tidaklah membuatnya terluka, karena bagaimanapun serangan Molongji masihlah mampu Muchen atasi, bahkan yang mudah ia hancurkan. Ini menjadi pembuktian mengapa kekuatan Dasumi sangatlah diinginkan oleh Istana Longmo. Muchen pun mengeluarkan senjatanya, di mana dia ingin segera mengakhiri pertarungan tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Molongji, karena dua serangan besar telah dia siapkan. Dua senjata pun saling beradu satu sama lain, dan akibat benturan dua senjata ini mengakibatkan ledakan besar di sekitar tempat itu. Pada puncaknya, pedang Molongji harus hancur lebur di tangan Muchen, dan dia pun menerima serangan yang mematikan dari Muchen. Pertarungan barusan benar-benar anti klimaks dari apa yang terjadi di beberapa episode sebelumnya. Karena kini Molongji sudah mengalami luka parah dan tidak akan mungkin dapat bertarung lagi. Namun di saat Muchen hendak menghabisinya, ada sesuatu yang menahan serangannya. Tidak hanya itu, seseorang juga telah datang kemari. Yang tidak bukan adalah naga hitam level Jizun. Ia melenyapkan Molongji karena sudah tidak berguna lagi, dan dia itu berencana untuk mengambil kembali pilar Dasumi dari tangan Muchen. Melihat hal itu tentu saja membuat Loli menjadi sangat panik. Sementara Muchen meminta mereka untuk melarikan diri karena saat ini naga hitam tengah menarik pilar Dasumi dari tubuhnya. Loli segera dihentikan oleh seseorang yang tidak bukan adalah kepala akademi. Para senior Muchen juga telah datang untuk membawa mereka pergi, karena sebelumnya ketua akademi telah menyelamatkan mereka. Namun naga hitam level Jizun ini merupakan lawan yang tidak sembarangan. Ia dengan ketua akademi langsung saja beradu kekuatan, di mana benturan dua kekuatan itu sangatlah dahsyat. Ketua akademi kesal karena Istana Longmo telah melanggar perjanjian di antara mereka. Tapi bagi naga hitam, merekalah yang sudah lebih dahulu mengambil harta milik Istana Longmo. Dia menjamin Becheng cepat atau lambat akan segera musnah di tangannya. Sementara nyawa Muchen akan diambil oleh Istana Longmo. Tapi ketua akademi tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Sayang sekali kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, karena kita dibawa berpindah ke Akademi Tiangseng, di mana kekalahan telak Istana Longmo telah mereka ketahui. Bagi Jisuan, orang-orang Becheng sangatlah sombong dan tidak akan dia biarkan. Hanya saja kakeknya meminta untuk tidak besar kepala. Bagi Jisuan, Istana Longmo tidak akan berdiam diri terlalu lama. Terlebih lagi, Mo Xingtian belum melakukan pergerakan, begitu pula dengan dirinya.
Di saat Jisuan hendak pergi, kakeknya memberitahu kalau jalan menjadi orang kuat tidaklah terikat perasaan. Jadi itu haruslah dia buang. Karena perasaan hanyalah membebaninya saja. Sebab kemenangan hanya dapat dicapai oleh orang kuat. Jisuan harus menghilangkan semua perasaan dan mengandalkan dirinya sendiri demi merebut apa yang menjadi miliknya. Akademi Tianzhen memiliki sumber daya yang cukup. Jadi masa depan akademi tengah berada di tangan Jisuan. Jisuan berjanji akan membuat Mu Chen menderita. Terlebih lagi dia sama sekali tidaklah pantas disandingkan dengannya. Bisa dikatakan Mu Chen beruntung dapat bertahan sejauh ini karena lagi dan lagi Bei Cheng terus melindunginya. Namun kedepannya Jisuan tidak akan membiarkan keberuntungan itu kembali melindunginya. Kakeknya kembali memberitahu tentang pihak tetua Huliang, di mana Jisuan sudah paham dan perintah dari tetua Huliang, yang adalah kerjasamanya dengan istana Longmo. Jadi karena itulah Jisuan akan pergi sendiri. 儿，牧尘，偏让你得意的，你远远不够。 Kakeknya sadar betul kalau ini akan menjadi sangatlah menarik. Jadi dia meminta Jusian untuk segera menyelesaikannya. Dengan begini, babak selanjutnya dari rencana mereka akan segera dimulai. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung dulu. Padahal kita masihlah belum tahu apa yang terjadi antara Naga Hitam dan Ketua Akademi. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di mana mereka sudah tahu kalau Naga Hitam level Jizun telah menanamkan segel Longmo pada pilar Dasumi. Namun karena hal itu jugalah Istana Longmo dapat melakukan penyerangan kepada para tetua sebab sudah menyentuh segel tersebut. Naga Hitam berjanji akan mengatasi para tetua yang ingin melakukan sesuatu kepada pilar Dasumi. Sementara itu, Jisuan sudah sampai di sebuah tempat karena dia ingin menyelesaikan perintah dari tetuanya. Dan kita pun diperlihatkan pilar Dasumi yang kemungkinan telah lepas dan kembali berpindah dan akan kembali ke Istana Longmo. 果然如有因，今日正好借此机会传达老祖魔柱自行逃跑。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.